Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmaksi Hasa. Di sini saya akan menjelaskan soal dari PPT. Yang pertama, soalnya suatu menara destilasi pada tekanan 1 atm dengan menggunakan kondensor total dan reboiler parsial dipakai untuk memisahkan campuran etanol air dengan fraksi mol etanol 0,2. Menara destilasi menghasilkan distilat dengan kemurnian 80% mol etanol dan residu dengan kemurnian 2% mol etanol. Jika umpan pada suhu 80 derajat Fahrenheit, tentukan jumlah stage pada R sama dengan 5/3 dengan laju alir umpan 1000 kmol per jam. Di sini diketahui HF-nya, H sama HL-nya. Terus selanjutnya saya tulis lagi di bawahnya yaitu P sama dengan 1 atm. X ada XF sama XF-nya 0,2, XD-nya 0,8, XB-nya 0,02, suhunya T-nya 80 derajat Fahrenheit, HF-nya 833, H-nya 2833,3, HL-nya 2916,7, terus feed-nya 1000 kmol per jam, dan R-nya 5/3. Ini saya ubah jadi koma, jadinya 1,666. Terus yang ditanya di sini jumlah stage pada R sama dengan 5/3 dengan laju alir umpan 1000 kmol per jam. Yang pertama, sebelumnya kita mencari neraca massa totalnya dulu. Rumusnya pakai F sama dengan B plus D, di mana F-nya sudah diketahui yaitu 1000, sedangkan B dan D-nya belum diketahui. Sehingga dijadikan persamaan B sama dengan 1000 minus D, 1000 dikurangi D. Selanjutnya ini menjadi persamaan 1. Selanjutnya dicari neraca massa komponen. Neraca massa komponen dimasukkan kembali rumus F sama dengan B plus D. Dari rumus itu dijabarkan lagi, jadi F dikali XF sama dengan B dikali XB ditambah D dikali XD. F-nya kita masukkan, yaitu 1000 tadi. XF-nya juga sudah diketahui 0,2. Kemudian B-nya dimasukkan dari persamaan 1 tadi, 1000 minus D dimasukkan, dikali XB-nya 0,02 ditambah D, D-nya yang dicari. Kemudian XD-nya sudah diketahui yaitu 0,8. Dari angka-angka nilai-nilai yang sudah dimasukkan tadi dihitung, kemudian ditemukan 180 sama dengan 0,780 D. D-nya didapatkan 230,7698 kmol per jam. Setelah ketemu D, dicari nilai B. Nah, mencari nilai B ini masuk ke persamaan yang pertama. Persamaan pertama dimasukkan, D-nya diinput, jadi sama dengan B sama dengan 1000 dikurangi 230,7698, jadinya sama dengan 769,2308. Selanjutnya kita ke kurva.
Nah, di kurva ini membutuhkan equilibrium line dan 45 line. Di equilibrium line ini antara etanol dan air. Di sini ada XA dan YA. Nah, ini kita input ke dalam kurva. Setelah itu kita masukkan XB, XF, dan XD. Di XF ini di titik XF ini nilainya 0,2. Nah, dari 0,2 ini ditarik ke atas sampai bersinggungan dengan 45 line. 45 line ini yang berwarna merah, garis yang berwarna merah. Untuk mengetahui key line-nya, karena di soal tidak diketahui, maka menggunakan persamaan key sama dengan H minus HF per H minus HL. Nah, di sini sudah diketahui HF-nya H dan HL. Dimasukkan ke dalam rumus dan ditemukan hasilnya 1,11628. Kemudian kita mencari kemiringan pada kemiringan berapa Q line ini. Nah, di sini rumusnya yaitu Y sama dengan Q minus X per Q minus 1 dikurangi XF per Q minus 1. Nah, di sini X-nya dimisalkan 0,3. Jadi, dimasukkan di rumus Y ini tadi, lalu ketemu hasilnya 1,159969. Nah, setelah ketemu Y ini tadi, kita lihat pada grafik 1,1159 ini di atas sendiri ini. Nah, setelah itu tinggal ditarik garis perpotongan sampai ke titik Q line. Setelah itu mencari enriching line dan stripping line. Nah, di sini ini membutuhkan nilai intercept. Nilai intercept ini didapatkan dari persamaan Y sama dengan R per R plus 1, ini yang slope. Lalu ada XD per R plus 1, ini yang intercept. Untuk mencari intercept, kita masukkan rumus XD per R plus 1. XD tadi diketahui 0,8. Lalu R-nya yaitu 1,66667. Dimasukkan 0,8 per 1,6666 tambah 1. Hasilnya 0,3384. Nah, untuk ini interceptnya segitu. Lalu untuk stripping line, kita tinggal menarik garis dari XB di titik 0 pada kurva sampai perpotongan antara enriching line dan key line. Enriching line tadi yaitu di garis warna kuning. Setelah tadi kita menemukan 0,3384 di kurva, kita tarik garis dari XD ke atas, lalu disinggungkan dengan garis 45, lalu ditarik ke 0, YA-nya 0,3384. Nah, ini garis enriching line. Lalu garis stripping line ini dari XB titik 0 ini sampai ke garis perpotongan enriching line dan key line. Setelah semuanya sudah dicari, enriching-nya sudah ketemu,
strip yang sudah ketemu, kita bisa mencari berapa stage yang diperlukan saat R sama dengan 5/3 dan fitnya yaitu 1000. Di sini menghitung stage dari atas ini bisa dihitung, yaitu ini ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi di grafik ini terdapat 4 stage, yaitu 3 stage kolom dan 1 stage reboiler. Yang selanjutnya soal dari Genkoplis 11.64. Terdapat cairan feed berupa benzen dan toluen yang masuk dengan laju 100 kg mol per jam, kemudian masuk pada kondisi yang mengandung 55% mol persen benzen dan 45 mol persen toluen, dan didistilasi pada tekanan 101,32 kPa. Yang diinginkan hasil distilatnya yaitu fraksi mol distilatnya 0,98 dan bottom produknya 0,04. Setelah itu diketahui juga reflux ratronya yaitu 1,3 dikali reflux minimumnya, dan yang ditanyakan adalah yang A ini jumlah teoritisnya tray, yang B panas kondensor dan reboiler, yang C jumlah minimum dari theoretical trace pada total reflux. Sebelum mencari enriching dan stripping, kita harus mengetahui nilai R terlebih dahulu, karena tadi kan diketahui R-nya yaitu 1,3 Rm. Untuk mencari nilai R, kita harus mencari nilai Rm terlebih dahulu, yaitu menggunakan persamaan Rm per Rm plus 1 sama dengan XD minus Y aksen per XD dikurangi X aksen. Di sini X aksen sama Y aksen didapatkan dari kurva. Di sini dari XF yaitu 0,55. Ini ditarik garis lurus sampai bersinggungan dengan 45 line dan equilibrium. Saat berpotongan dengan titik equilibrium, ini ditarik garis ke kiri. Lah, ini tidak didapatkan, ini garis putus-putus ini didapatkan nilai 0,75, yaitu ini Y aksennya, dan X aksennya ini pakai yang XF yaitu 0,55. Nah, setelah itu memasukkan nilainya yang X aksen sama Y aksen buat dihitung, masukkan ke rumus, didapatkan 0,43 Rm sama dengan 0,225 Rm plus 0,225. 0,206 Rm sama dengan 0,225. Rm-nya didapatkan 0,1097. Setelah didapatkan Rm-nya, dimasukkan ke yang diketahui awal, yaitu R sama dengan 1,3 dikali Rm. Hasilnya R yaitu 1,427. Setelah itu, untuk mengetahui garis enriching, kita membutuhkan intercept. Seperti rumus sebelumnya, mencari intercept dan persamaan Y. Ini untuk yang intercept, rumusnya tadi XD per R plus 1. Nah, ini dimasukkan XD-nya 0,98 per
R-nya 1,427 ditambah 1. Hasilnya interceptnya adalah 0,467. Nah, di kurva XD ini 0,467. XD ini ditarik garis ke atas. Tarik garis ke atas. Lalu ditarik garis sampai YA ini 0,467. Nah, ini garis interceptnya. Jadi sudah diketahui enrichingnya, ini garis enrichingnya yang warna ungu. Selanjutnya untuk garis strippingnya, kita tarik garis dari XW sampai ditarik XW sampai memotong garis keyline dan enriching. Karena sudah diketahui enriching, stripping, kita bisa menghitung stage yang dibutuhkan. Jadi stage yang dibutuhkan yaitu bisa dihitung sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, di sini ada 16 stage. Yang A jawabannya yaitu 16 stage. Terus yang B ditanyakan jumlah tray minimum pada reflux total. Maaf, yang C. Yang C yang ditanyakan jumlah tray minimum pada reflux total, yaitu 15 stage berada di kolom dan 1 stage berada di reboiler parsial. Selanjutnya untuk pertanyaan yang B, mencari QC dan QR. Sebelumnya, pertama kita mencari neraca massa total terlebih dahulu dengan rumus yang seperti sebelumnya, F sama dengan D ditambah W. F-nya 100, D dan W-nya belum diketahui, jadi menghasilkan persamaan D sama dengan 100 dikurangi W. Selanjutnya, neraca massa komponen, rumus sebelumnya juga dimasukkan, kemudian dijabarkan menjadi F dikali XF sama dengan D dikali XD ditambah W kali XW. Dimasukkan nilai-nilainya, diketemukan W sama dengan minus 430 per minus 0,94. W-nya sama dengan 45,74 kg mol per hour. Selanjutnya mencari nilai D. Dari persamaan 1 tadi dimasukkan W yang sudah diketahui menjadi D sama dengan 100 dikurangi 45,74. Hasilnya 54,26 kg mol per hour. Selanjutnya kita mencari nilai L. Nilai L ini dicari melalui rumus R sama dengan L per D. Dipindah ruas menjadi L sama dengan R kali D. R-nya yaitu 1,427 dikali 54,26 sama dengan 77,42902 kg mol per hour. Kemudian mencari nilai V1-nya. V1 ini sama dengan L ditambah D. L-nya itu tadi 77,42902 ditambah D-nya 54,26. Hasilnya 131,68902 kg mol per hour. Selanjutnya kita masuk ke
Equation 1164. Di sini kita membutuhkan tabel 1161. Rumusnya lambda B sama dengan CPB dalam kurung TBB dikurangi TB ditambah lambda BB dikurangi CPYB dalam kurung TBB dikurangi T0 sama dengan 167,5, yaitu CPB itu heat capacity toluene. Terus TBB ini 110,6, TBB ini boiling point. Terus TB ini 80,1, TB-nya ini suhu. Terus ditambah 33330 dikurangi 138,2 di dalam kurung 110,6 dikurangi 80,1. Hasilnya 34,224 kJ per kilogram mol. Kemudian kita mencari nilai H. Nilai H ini kita dapat melihat pada gambar 1111 pada Genkoplis. Ada di halaman 697. Untuk mencari suhu XD-nya itu 0,98. Ini didapatkan suhunya kira-kira 81,2 derajat Celcius. Kemudian nilainya dimasukkan ke rumus H. H sama dengan YA dalam kurung lambda A plus CPYA dikali dalam kurung T minus T0 dalam kurung ditambah 1 minus YA dalam kurung dikali dalam kurung lambda B plus CPYB dalam kurung T minus T0. Dimasukkan nilai-nilainya semua, didapatkan hasil 30,994,9318 kJ per kilogram mol. Selanjutnya, setelah mencari H, kita mencari mencari HD, yaitu di equation 1165 di Genkoplis halaman 732. Di Genkoplis halaman 732. Nah, ini rumusnya yaitu XD dikali CPA dalam kurung T dikurangi 80,1 ditambah 1 dikurangi X0 dikali CPB dikali dalam kurung T dikurangi 80,1 ditambah 0. Dimasukkan semua nilai-nilainya, didapatkan 152,6646 kJ per kilogram per mol. Selanjutnya, kemudian kita menghitung beban panas pada kondensor. Rumusnya yaitu QJ sama dengan V1 dikali H1 dikurangi L dikali HD dikurangi D dikali HD. Dimasukkan semua nilainya, dihasilkan 4.061.216,765 kJ per kilogram mol. Ini V1-nya tadi sudah diketahui dari hitungan sebelumnya. Setelah itu, sebelum mencari beban panas pada boiler, kita mencari HF terlebih dahulu. Di gambar 11.11 diketahui XF-nya 0,55, maka T-nya diperkirakan 91 derajat Celcius. HF, di sini HF rumusnya XF dikali CPA dalam kurung T dikurangi 80,1 ditambah 1 min XF dikali CPB dalam kurung T min 80,1. Hasil dimasukkan nilai-nilainya, hasilnya 1650,0
0,965 kJ per kilogram mol. Selanjutnya, yang setelah didapatkan HF, kita bisa mencari beban panas pada reboiler. Rumusnya yaitu QR sama dengan D dikali HD ditambah W dikali HW ditambah QC dikurangi F HF. Dimasukkan nilainya yang tadi sudah dicari, kemudian dihasilkan 4.110.321,696 kJ per hour.